Cuman kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, bagaimana cara kita menerimanya gitu Pak Ustadz? Kadang kalau kita misalkan mau menerima Ustadz begini mah tidak sesuai dengan perilakunya, bagaimana itu cara kita menerimanya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga cara menyikapinya mungkin Ustaz, cara menyikapinya. Ya. Memang untuk jadi ulama itu kan nggak gampang. Tadi otaknya harus penuh dengan ilmu. Kemudian hatinya harus penuh dengan takut kepada pokoknya mah disogok 1 miliar, disogok 2 miliar, disogok 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, itu tidak merubah fatwa yang sudah dikeluarkannya. Itu namanya ulama yang hatinya takut kepada Allah. Ya, kalau yang tidak takut kepada Allah, asalnya haram jadi harum. Pak Haji, anak Pak Haji itu judi, astagfirullahaladzim. Tidak ada contohnya, saya tidak pernah begitu. Tidak menang Pak Haji, alhamdulillah. Bagaimana kalau begitu? Nggak begitu. Ulama itu nggak begitu. Ulama itu konsisten dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia yakini, konsisten. Itu namanya ulama. Kalau misalnya ucapannya A tapi perilakunya B, kan kita sendiri bisa menilai. Ya, gitu ya. Ibu ya, kita jawab dulu ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan Haji Empon di Dayakolot. Mangga Ibu Haji Empon. Ya. Pak Ustadz. Oh, cucu Haji ya. Sehat. Mangga Ibu Haji. Pak Ustadz. Mangga. Iya nemeh pisannya ngumping latus kumaha upami aya nu kieu nyebatkeun. Eta teh saurna teh ulama besar ngantunkeun, padahal eta teh aya nu nyebat henteu, aya anu nyebat leres gitu tak kumaha eta hukumna kangge jalmi anu nyebarkeun eta gosip kitunya. Mohon sakitu diantos Pak Ustad laleranana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz langsung. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kan gitu. Apabila ada orang membawa kabar, membawa berita, cek dulu. Jangan-jangan berita itu hanya hoax. Hanya apa, Bu? Dibaca tulis nama hoaxnya. Dibacanya hoax. Hoax kalau hoax. Jadi kabar itu bisa hoax, kabar itu bisa benar. Supaya yakin bagaimana dulu? Cek dulu kebenarannya, disebutnya tabayun. Benar nggak nih? Kalau kita menerima sebuah kabar, kita jangan langsung di-share. Cek dulu kebenarannya, kalau kita belum yakin. Itu namanya tabayun. Ya, itu saja. Kalau ada kabar tentang sesuatu, tabayun dulu. Ya, demikian. Iya, gitu ya, Ibu Jampan ya. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Sambil menunggu penelpon lain yang akan masuk, kita kembali ke Majelis Taklim dari Bina Muslimah. Mangga Ibu. Kita jaga telepon sebentar ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Isan Pangalengan Bu. Iya, mangga Pak. Di Rejeng Sonten Ustaz. Sonten. Bapak sabias ku bahasa Pangalengan? Mangga Pak. Bahasa Ciwidey. Oh gitu. Biasa di Jawa Barat Ustaznya. Ya, mangga. Ngiring respon Ustaz. Sekarang tema Sonten ieu. Mudah-mudahan ke Jawa Barat ngetel TPRI. Amin. Naon margina nggak terkedah bisa ngemban dari Ustaz. Kaji tadi dunia pun Pak Ustaz bahwa ulama teh warasatul anbiya. Mudah dimuliakeun. Yang terus nuwage ketika orang ngamuliakeun ulama
maka kami sering memuliakan Rasul kan gitu misalnya. Memuliakan Rasul kami sering memuliakan Allah. Kasusnya Ustaz, kami itu maju orang di Indonesia. Itu sesak terus baring ini bisa ngempen subsidian air, jadi bisa ngempen kumaha. Secara umum saja Pak. Mohon secara umum memang bahwa tadi tadi satu jubisan bahwa ulama itu terus keren. Ya. Ketika di Indonesia ayam Ustaz menuju musim pelecehan ulama ya, baru syuting kan saya gitu ingat tapi bagi ulama di sana itu. Tak hukumnya sampai sama yang minum seperti itu pun. Ya. Tak kira ada satu menghinakan satu ulama. Jadi kan yang dilihat sementara airnya terus terangnya abdi Ustaz ulama besar di Indonesia teh. Anjana teh gitu ulama sore lah. Sepanjang mudah-mudahan ilmu sakaide perkara semua tepatas berbobot abdi mengiring ngadukung pisan karena acara yang ngasontan iya kalian teh mana meres-meres Pagodos sareng hajat tenan di urang panjang gitu. Amin. Kami nampak kan lah. Hatur nuhun Pak Ustaz. Hukumna upami eta jalmi teh anu ngahinakeun ulama, anu ngelacekeun ulama teh di luar wargi urang gitu. Mangga. Kira segitu Pak Ustaz. Hatur nuhunnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ustaz langsung. Jadi jangankan ulama yang dihinakan, jangankan ulama yang dizolimi, kita saja orang biasa dizolimi. Saya menzolimi ibu misal, atau ibu menzolimi saya, itu nanti mesti mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Jadi setelah kita merintas jembatan Sirat, itu bukan selesai urusan. Satu jembatan lagi yang harus kita lewati, namanya jembatan Mukontoroh. Apa Bu? Awas, jangan salah nyebut. Bahaya. Jembatan Mukontoroh. Nah, jembatan Mukontoroh itu adalah untuk membalas setiap kejahatan yang terjadi di dunia terhadap sesama manusia yang belum selesai. Saya pernah menzalimi ibu misalnya, mitnah ibu, bikin hancur ibu teh harga dirinya. Saya itu di akhirat harus menyelesaikan persoalan itu. Kalau di dunia ini belum selesai. Itu kepada orang biasa saja. Apalagi kepada ulama. Apalagi kalau kita berani. Apalagi kalau saya berani menghina ulama, menistakan ulama. Itu adalah bahayanya luar biasa. Kehinaannya luar biasa. Tidak hanya akan dirasakan di akhirat. Di dunia saya akan merasakan itu. Nauzubillah min. Mungkin tidak sekarang. Mungkin tidak sekarang. Ke depan. Nauzubillah min. Makanya kita ini lebih baik kita belajar untuk memuliakan ulama daripada kita belajar melecehkan, menistakan atau menghinakan ulama. Semampu kita. Belajar kita memuliakan ulama semampu kita. Kalau kita mampu, Anda punya harta, muliakan ulama dengan harta, dukung perjuangannya. Ulama sedang membangun pesantren, dukung perjuangannya. Ulama sedang mengadakan gerakan dakwah, dukung perjuangannya. Dengan harta yang kita miliki, insya Allah diganti oleh Allah 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kita punya tenaga, keluarkan tenaganya. Kita dukung perjuangan ulama. Kita nggak punya apa-apa, minimal hadir saja. Minimal kan? Hadir juga tidak. Karena green. Misalnya, naon itu minimal senang saja. Minimal senang. Kan begitu kata Nabi, kun aliman. Jadilah kalian seorang ulama. Orang yang mengerti agama. Orang yang paham agama. Orang yang bisa ngajar orang lain. Kalau tidak sanggup, au muta'alliman. Jadilah kalian santri. Jadi santri juga tidak, au mustami'an, mustami. Ustaz dah jadi santri, mangga sekolot atau kudu ngaduk-duk di pinggir
Pesantren pada sudah tua atau banyak tuntutan. Cukup jadi mustami. Jadi mustami juga tidak bisa. Jadilah orang yang suka. Muhibban, muhibban bi. Fala takun khamisan. Jadi jangan jadi orang yang kelima. Siapa? Jadi ulama tidak. Jadi santri juga tidak. Jadi mustami juga tidak. Jadi orang yang suka sama ulama juga tidak. Itulah tatahlik kata Nabi. Orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Gitu ya. Tadi dari Pak Iksan. Sebelum kita ada telepon yang masuk lagi, mangga Ibu tadi di transkrip Lembaga Naras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Iris dari Masjid Taklim Al-Muhajirin, Rancakmas, Kabupaten Bandung. Ini Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan ulama sebagai pewaris para nabi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ustaz. Ringkas ini mungkin Ustaz tadi sudah. Oh gitu ya? Iya. Ulama itu pewaris Nabi. Kan hadisnya begitu ya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau Nabi mewariskan apa? Mewariskan harta tidak? Tidak. Mewariskan kekayaan tidak? Tidak. Nabi itu mewariskan ilmu. Yang menangkap ilmunya Nabi itu adalah ulama. Jadi ulama disebutnya pewaris Nabi. Nabi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ulama juga kegiatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nabi itu tugasnya menyampaikan ajaran Allah. Maka ulama juga menyampaikan ajaran Allah. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat maksiat. Itu adalah kerjaannya Rasul. Dan itu juga kerjaan pewaris Rasul. Tugasnya juga ya Ustaz ya? Tugasnya juga begitu. Sebab di dunia ini kata Nabi, sampai Nabi bersumpah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, sampai Nabi bersumpah. Wallazi nafsi biyadihi. Demi Allah kata Nabi, akan kusuruh kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau di dunia ini sudah tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti Allah akan mengutus aula yusikanna alaikum ayyab'asa alaikum iqoba. Allah akan utus siksaan untuk menghantam kalian. Dan kalian merengek meminta berdoa kepada Allah supaya siksaan itu dihentikan, Allah tidak akan mengijabah doa kalian. Jadi kalau di dunia ini sudah tidak ada ulama yang konsisten amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan merasakan azab yang sangat berat. Nah, bersyukur Bu kalau ada ajengan ya, ayah kiai, ayah us, anu noel ka urang ketika urang berbuat salah teh eta teh kudu atoh. Artinya teh kanya atuh Gusti. Gusti Allah sabab lamun urang teh ditowel, teh digeuing, teh dielingan, teh aya anu ngelingan, tah eta teh bakal diturunkan azab di Allah. Urang jerit ka Allah sanajan cerit getih, tah Allah moal ngadangu doa-doa urang. Nauzubillah. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, ini pemirsa di rumah dan dimanapun saat ini Anda berada, Anda juga masih bisa berpartisipasi langsung dengan kami di studio melalui Cahaya Kalbu. Pada kesempatan kali ini, keutamaan memuliakan ulama di 5406677. Bagi Anda yang berada di luar kota Bandung di 0225408877. Dengan tema keutamaan memuliakan ulama, pemirsa di rumah, juga ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio, masih ada yang mau ditanyakan? Mangga, silakan, Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim SMK Wirakarya Ciparai. Mau bertanya Pak Ustaz, kita sebagai umat Islam ya, ada ulama, kadang ada perbedaan ya Bu ya, maksudnya ada perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, pasti ada perbedaannya. Gimana cara mengatasi seandainya ada kematian ya, ada yang menyarankan supaya ulama ini ada yang tahlil, ulama yang satunya juga nggak usah tahlil. Terus kita gimana untuk mengatasi atau melaksanakan apa yang lebih baik? Maksudnya itu Pak Ustaz ya. Makasih Pak Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama? Kalau yang satu tahlil, yang lainnya tidak tahlil, ya. Itu adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Maksudnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu jadi rahmat. Jangan saling menghina, jangan saling mencela. Mau tahlil silahkan, tidak tahlil juga silahkan. Mau kunut silahkan, tidak kunut juga. Yang kunut benar nggak? Benar. Yang nggak kunut benar. Yang nggak benar? Yang nggak sholat ya Ustaz ya. Ya gitu ya Bu ya. Kita jawab telepon yang masuk. Assalamualaikum. 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 Terputus nampaknya. Dan pemirsa di 5406677, mangga masih ada waktu, nampaknya sedikit lagi ya Ustaz ya. Kami menunggu penelpon dari rumah. Kita kembali ke majelis taklim dari Bina Muslimah. Masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Masih. Kita jadikan telepon ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bapak. Halo. Halo Pak. Iya, nampaknya terputus. Halo. Halo iya Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak. Putus-putus. Terputus nampaknya. Iya, kita lanjutkan saja Ibu, mangga silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Doris dari Masjid Halil Bina Muslimah Rancamas. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kan ulama itu seperti Nabi ya, maksudnya mengikuti kelakuan seperti Nabi lah. Bolehkah kita berdoa dengan negeri ini ulama itu menjadi pemimpin, menjadi seorang pemimpin?